Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita berjumpa lagi dengan Ibu. Baik Ananda, Soleh dan Soleha, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu ceria, selalu semangat, mudah-mudahan sudah diawali dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dengan sholat duhanya. Mudah-mudahan selalu semangat ya untuk hari ini. Nah, kita di sini hari ini kita akan mempelajari materi bab 5 sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar. 1.5 melaksanakan sholat sunnah berjamaah sebagai perintah agama. 2.5 menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah. 3.5 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah. 4.5 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah semua sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan. Sholat sunnah merupakan pelengkap sholat fardu. Artinya sholat sunnah pahalanya sebagai pelengkap sholat fardu. Ibarat dalam suatu bangunan, sholat fardu sebagai rumahnya, sedangkan sholat sunnah sebagai perlengkapan seperti kursi, meja, dan lain-lain. Nah, di dalam hadis sholat sunnah telah datang seorang Arab gunung, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, salat apa yang dipardukan oleh Allah atas saya?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salat 5 waktu, kecuali kalau engkau mau salat sunnah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua, sebaik-baik salat itu ialah salat seseorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini sudah ada Quran surat Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagia permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Bahasan yang kedua yaitu macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sholat sunnah berjamaah, yang kedua sholat sunnah munfarid atau sendiri. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas yang pertama, A. Sholat sunnah berjamaah. Contoh yang pertama itu adalah sholat Idul Fitri. Adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan
1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Nah, untuk cara mengerjakannya, yang pertama, pada waktu pagi, tanggal 1 Syawal, setelah kita menunaikan sholat subuh dan setelah kita menunaikan mandi sunnah hari raya, lalu berangkat ke masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak takbir. Yang kedua, setelah sampai di masjid, sebelum duduk disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika di tanah lapang tidak ada sholat tahiyatul masjid, maka setelah tiba di tanah lapang kemudian duduk dan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai dimulainya sholat Id. Yang ketiga, lafal niat sholat Id. Yang pertama, niat sholat Id Idul Fitri. Usolli sunnatal li Idul Fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal li Idul Adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian cara yang keempat, pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian takbir 7 kali. Setiap habis takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan surah yang dikehendaki, atau lebih utama membaca surat Qaf atau Al-A'la. Dalam membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, imam disunahkan untuk menyaring suaranya, sedangkan makmum tidak. Yang kelima, pada rakaat kedua setelah berdiri, lalu membaca takbir 5 kali selain takbir berdiri. Pada setiap habis takbir disunahkan membaca tasbih seperti pada rakaat yang pertama. Lalu membaca surah Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat yang dikehendaki, dan yang lebih utama adalah membaca surah Al-Qamar atau Al-Wasiyah. Yang keenam, sholat Id dikerjakan sebagaimana mengerjakan sholat sunnah lainnya dan dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Yang ketujuh, khutbah dilakukan 2 kali sesudah sholat Id, yaitu pada khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali dengan berturut-turut. Nah, di situ Ibu sudah menjelaskan tata cara sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian selanjutnya sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sholat kusuf atau gerhana bulan
Sholat sunnah khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Yang keempat, sholat istiqo atau memohon hujan. Sholat sunnah istiqo adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Waktu pelaksanaan sholat istiqo adalah pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang panjang. Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Ibu akan jelaskan. Yang pertama, 4 hari sebelum dilaksanakan sholat istiqo, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Yang kedua, pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat berbondong-bondong ke tanah lapang, laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, dan anak-anak. Yang ketiga, mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. Yang keempat, tidak ada azan dan iqomat. Yang kelima, sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat biasanya dan dipimpin imam. Yang keenam, setelah sholat dilanjutkan khotbah dan hendaknya dimulai dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 9 kali dalam khotbah pertama. Yang ketujuh, dilanjutkan pujian-pujian, syahadat, dan sholawat. Lalu khotib memberikan nasihat-nasihat penting supaya masyarakat bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Khotbah kedua dimulai dengan memohon ampun kepada Allah sebanyak 7 kali. 9. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Dalam berdoa sambil mengangkat kedua tangan, menadahkan ke langit dengan merendahkan diri menghadap kiblat dan membalikkan syalnya. Di antara lafal doanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yuridu Allahumma antaullah, La ilaha illallahu antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u anzil alainal ghaisa waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin, yang artinya segala puji bagi Allah yang memelihara sekian alam, pengasih lagi penyayang, menguasai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berbuat sekehendaknya. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Engkau Maha Kaya dan kami berhajat kepadamu. Turunkanlah hujan atas kami dan jadikanlah yang Engkau turunkan itu menjadi bekal kami untuk berapa lama. Kemudian menyapu muka dengan kedua tangan setelah selesai berdoa. Itu tata cara sholat istiqo. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan Ibu sampaikan minggu depan. Selanjutnya itu adalah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilakukan dengan sendiri. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan tugas. Tugasnya itu hanya satu, silahkan kalian tulis di buku latihan, kemudian kirimkan ke
WA guru mata pelajaran PAI. Tugasnya adalah tuliskan tata cara sholat sunnah berjamaah. Nah, di situ ibu hanya memberikan satu soal. Silakan kalian kerjakan. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Sekian dari ibu, sampai jumpa di tayangan berikutnya, di bab selanjutnya atau di bahasan selanjutnya. Kalau ada salah ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.